Halo. Nah, saya Indo Irawan. Seperti biasanya, saya kembali lagi di YouTube. Nah, ini udah lama banget saya nggak upload di YouTube soal pajak ya. Nah, kali ini saya akan menyinggung soal STNK, di mana di STNK itu terdapat singkatan yang saya kira belum banyak yang tahu singkatannya itu apa saja, dan peruntukannya itu untuk apa, dan kemungkinan teman-teman hanya sekedar wajib pajak, bayar pajak, sudah selesai, ya gitu aja. Jadi kita mungkin atau ada biaya di luar pajak, kita tidak tahu itu larinya kemana. Nah, oke, di sini akan saya bahas apa itu singkatannya dan keperluannya itu untuk biaya apa gitu ya. Jadi ini, sebagai contoh di STNK atau di lembar bukti bayar pajak, kita itu terdapat kolom-kolom pembayaran. Nah, di setiap daerah atau bahkan di seluruh Indonesia, saya kira itu hampir sama, yaitu kolomnya itu ada pertama itu paling atas itu BBNKB. Nah, itu adalah BBNKB, BBN, biaya atau biaya itu balik nama. BBN, B-nya itu biaya atau bea ataupun biaya, BN-nya itu balik nama, kemudian KB-nya itu kendaraan bermotor. Jadi itu untuk peruntuknya itu di mana jika kendaraan kita itu baru, itu kita dikenakan yang namanya biaya balik nama atau pemberian nama identitas kendaraan kita itu sesuai dengan KTP kita. Jadi apabila nanti kita mempunyai kendaraan satu atau lebih, itu akan terkena pajak progresif. Nah, selain itu, tujuan di sini untuk pemberian nama identitas itu adalah bahwasanya menunjukkan kendaraan ini oleh seseorang atau perusahaan. Nah, begitu ya. Jadi kendaraan itu misalkan kendaraan dimiliki oleh perseorangan atau perusahaan di Provinsi Jateng atau di Provinsi Jawa Barat. Nah, ini tuh tujuannya juga untuk menentukan nilai pajak dan menentukan plat nomor yang akan digunakan sesuai daerah kepemilikan. Jadi misalkan kepemilikannya itu di pemiliknya itu orang Jawa Tengah tapi kendaraannya di Jakarta. Jadi itu akan terlihat itu kendaraan Jawa Tengah. Nah, mungkin terlalu panjang soal BPNKB. Oke, lanjut untuk singkatan yang kedua itu PKB atau pajak pokok kendaraan. PKB itu pajak pokok. Pajak kendaraan bermotor itu ada pokoknya dan ada nanti di kolom sanksi itu ada. Jadi itu PKB itu adalah pajak kendaraan bermotor. Untuk pajak, nah ini tadi. Jadi apabila kendaraan kita itu dimiliki, misalkan punya saya di Jawa Tengah, itu akan berplat nomor Jawa Tengah, sedangkan tarif pajak dengan kendaraan yang sama, tahun yang sama, warna yang sama, mungkin pajak di Jawa Tengah, di kabupaten atau di kota tertentu itu akan berbeda sedikit dengan provinsi lain. Jadi ya ini tadi penentu identitas kita sebagai pemilik itu menentukan juga berapa besaran pajak. Nah, itu berdasarkan nilai jual kendaraan tersebut di daerah tersebut, kemudian tergantung juga Bapenda juga, Badan Penerimaan Daerah, atau bagiannya lebih detail lagi ya dinasnya itu dinas pajak atau penerimaan daerah juga, atau samsatnya lebih tepatnya. Nah, itu bisa jadi meskipun dalam satu provinsi beda samsat, beda daerah dengan kendaraan yang sama, mungkin juga bisa pajaknya berbeda. Makanya di sini diperlukan tadi BBNKB atau biaya balik nama, baik kendaraan baru ataupun kendaraan bekas itu ada tarifnya sendiri-sendiri. Untuk perhitungannya silahkan cek di deskripsi ya, itu ada kita jelaskan. Kemudian lanjut di SWD KLLC. SWD KLLC itu sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas. Nah, ini cukup menarik ini. Kemarin ada yang tanya itu. SWD KLLC itu adalah sumbangan wajib dana kecelakaan. Lah, sedangkan kalau misalkan ada kecelakaan, dia itu berobat sendiri, kemudian ke bengkel keluar uang sendiri untuk benerin motor. Nah, itu gimana ya? Jadi tidak serta-merta ada insiden di jalan, kemudian langsung
ditangani atau ditanggung sama sumbangan wajib tadi. Nah, itu enggak begitu. Itu ada prosedurnya, di mana apabila terjadi sesuatu di jalan dan kita menginginkan atau apa ya namanya ya, dari sumbangan itu kan kita ada terhubung langsung otomatis ke jasara harja itu. Nah, itu untuk menikmatinya atau untuk kita bisa menggunakan fasilitas dari jasara harja dalam artian ganti rugi ataupun ganti untung dari jasara harja sendiri, itu jadi tidak langsung dapat gitu, enggak. Itu ada prosedur yang harus kita lalui, yaitu adalah kita harus membuat laporan atau ada surat laporan keterangan bahwasanya terjadi kecelakaan misalnya. Itu dari surat kepolisian, itu menjelaskan. Kemudian setelah kita dapat surat keterangan, kemudian berarti kan kendaraan kita itu harus apa ya namanya ya, itu harus sampai ditangani sama polisi lah. Itu harus disampai polisi untuk mendapatkan suratnya. Kemudian suratnya kita antar ke kantor jasara harja dan diproses untuk klaim jasara harja beserta kwitansi baik pengobatan di rumah sakit itu dapat diganti 100% full dari jasara harja dengan catatan tertentu ya. Misalkan kecelakaan ringan itu maksimal sekian juta, kemudian kecelakaan agak parah itu sekian juta sumbangannya ditanggung sama jasara harja. Nah, tapi di sisi lain siap belum nih, motor kita itu ditahan di polisi, jadi kita juga harus ngurus double. Setelah ngurus ke jasara harja, kemudian kita harus ngurus kendaraan kita yang diamankan, dalam artian diamankan oleh kepolisian untuk kita ambil dan untuk kita masukkan ke bengkel lagi, kita benahi lagi. Jadi ada plus minusnya juga sih sebenarnya. Itu untuk sumbangan wajib dana kecelakaan. Kemudian ada admin atau lebih spesifiknya lagi itu adalah PNPB. Jadi itu penerimaan negara bukan pajak ya. Ini bukan pajak. Jadi itu khusus admin TNKB atau administrasi TNKB, tanda nomor atau plat nomor itu sebesar sekian. Itu ada di deskripsi ya, cek saja, itu perhitungannya ada. Kemudian administrasi STNK itu juga ada, itu untuk motor, mobil itu berbeda hitungannya ya. Nah, itu adalah penerimaan negara bukan pajak. Nah, ada lagi tuh satu lagi untuk yang biasanya itu mutasi atau balik nama, itu ganti BPKB, itu ada lagi PNBB lain, itu administrasi BPKB. Nah, itu ya. Jadi ada BPNKB, itu biaya balik nama, itu baik kendaraan baru ataupun bekas. Kemudian ada PKB sendiri, pajaknya itu pajak kendaraan bermotor. Kemudian SWD KRLJ, sumbangan wajib dana kecelakaan. Kemudian administrasi TNKB, plat nomor atau tanda nomor kendaraan. Kemudian administrasi STNK, surat tanda nomor kendaraan sendiri, itu PNBB. Ada lagi satu lagi, jadi PNBB ada 3, yang satu plat nomor STNK, yang satu lagi adalah BPKB. Nah, begitu ya. Jadi untuk peruntukannya itu kita bayar pajak itu BPKB, BPNKB, kemudian PKB, kemudian plat nomor STNK, BPKB. Nah, jika ada dana lain selain itu, silahkan ditanyakan langsung yang ke bersangkutan. Jadi itu kemarin banyak yang bertanya, Mas, ini saya mutasi, tapi kok ada biaya gini. Nah, jika ada kwitansinya yang bentuk tertulis resmi, itu pasti resmi. Contohnya di STNK ini ada resminya, dan di BPKB sendiri juga ada resmi, itu dari BRI langsung. Nah, selain itu silahkan tanyakan ke petugas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.